Tema kita pada hari ini adalah apa temanya? Perempuan bahagia. Teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak semua bahagia? Alhamdulillah, walaupun menyimpan kepedihan di dalam hati karena urusan-urusan yang tidak bisa dijelaskan kepada orang banyak ya. Foto-foto yang dipilih sedemikian rupa, video-video yang diedit sedemikian rupa yang kita post di sosial media, yang terlihat seperti baik-baik saja, padahal nggak semua dari kita sedang baik-baik saja. Ada banyak ujian yang datang ke dalam kehidupan kita yang kita sembunyikan di hadapan orang lain di luar sana. Orang melihat kita oke, padahal banyak kesedihan di dalamnya. Kadang-kadang ngerasa nggak bahagia, mungkin karena suami. Ada? Kenceng banget. Mungkin karena anak-anak, mungkin karena ekonomi ada, mungkin karena terlilit hutang, atau bisnis atau usahanya kurang lancar, atau lagi berseteru dengan keluarga, atau ada yang sakit di antara kita. Uma minta izin, mohon maaf mikrofonnya agak mati-mati sedikit. Jadi di antara kita banyak yang lagi sedih sebenarnya, atau nggak sepenuhnya bahagia. Oleh karena itu hari ini kita bahas mengenai wanita bahagia, atau secara umum menjadi seorang yang bahagia dalam pandangan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau menjadi orang bahagia itu seperti apa sih? Saya mau bacakan dulu satu narasi percakapan iblis kepada anak buahnya yang kemudian menjadi viral di sosial media. Saya pikir ini relate juga, berhubungan juga dengan beberapa keadaan hati ibu-ibu dan teman-teman di sini. Apa percakapan antara iblis dengan anak buahnya? Iblis mengatakan, pasti teman-teman sudah pernah dengar kalimat ini. Jika engkau ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah dulu ibunya. Berikan ibu itu perasaan akan rasa lelah yang bertubi-tubi, yang membuatnya merasa lemah dan habis energinya. Jika sudah merasa lemah, maka ambil rasa syukur dari seorang ibu itu. Biarkan ibu tersebut merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga, dan buatlah ibu itu tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatnya. Setelah engkau ambil rasa syukur dari seorang ibu itu, maka buatlah dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah seorang ibu itu merasa kurang dan terus kurang dari sisi materi, sehingga ibu tersebut, wanita tersebut menjadi mudah sekali mengeluh kepada suami dan anak-anaknya. Kemudian iblis berkata lagi, lalu sibukkan pandangan seorang wanita itu, seorang ibu itu, untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain, dan buatlah dia lupa akan kebaikan yang ia miliki. Buatlah ibu itu lupa dengan kenikmatan yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki. Buatlah ibu tersebut merasa minder dan tidak merasa berharga. Jika itu sudah terjadi, kata iblis, maka ambillah juga sabarnya. Gaduhkanlah hatinya agar dia merasa ada banyak hal yang berantakan di rumahnya. Buatlah ia merasa betapa ia punya banyak masalah yang ditimbulkan dari anak-anaknya dan dari suaminya. Goda lisannya untuk ia berkata-kata kasar, hingga nanti anak-anak akan mencontoh kata-kata kasar itu dan tidak menghargainya. Lalu tambahlah lagi kemarahan dari wanita tersebut, hingga hilanglah aura syurga dalam rumah itu. Dan kalau kau menemukan seorang wanita seperti itu, maka perlahan rumah itu akan rusak, dan pintunya adalah dari seorang ibu, dari seorang wanita. Jadi sekali lagi, makhluk penting itu bernama ibu, seorang wanita. Lelah yang tidak kunjung selesai akan menjadi tempat untuk masuknya syaitan. Dia akan mengambil berbagai macam kebahagiaan, mengambil sabar dan mengambil syukur yang ada pada diri seorang wanita tersebut. Ada yang sama kayaknya dengan apa yang saya ucapkan ini? Banyak ya? Baik, hari ini kita membahas gimana ya caranya untuk jadi orang yang bahagia. Bahagia itu apa sih teman-teman sekalian? Kita bahagia kalau kita apa sih? Ibu-ibu bahagia kalau punya apa? Atau kalau mendapatkan apa? Atau kalau merasakan apa?
Punya duit bahagia? Sekarang gaji sebulan 3 juta. Ntar kalau tahun depan gaji 10 juta pasti gak bahagia juga. Ntar kalau naik lagi gajinya 20 juta gak bakal bahagia juga. Gaya hidup makin tinggi, tetap aja masih terasa kurang. Bahagia kalau apa lagi? Pandai bersyukur salah satunya. Mari kita lihat teman-teman semua, kebahagiaan adalah aktivitas atau sesuatu yang terus dicari-cari oleh manusia. Namun apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Yang namanya kaya, ya, bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya kaya, kalau engkau ingin bahagia, adalah hati yang selalu merasa cukup. Kalau hati yang selalu merasa cukup, kau akan merasa kaya. Dengan begitu kau akan merasa bahagia. Banyak dari kita ingin hidup bahagia, namun menempuh jalan yang salah, jalan yang keliru. Sebagian kita menyangka kalau bahagia itu kalau punya rumah mewah. Dapat rumah mewah bahagia sih, tapi nggak selamanya. Rumah mewah tapi di dalam anggota keluarga dalam rumah tersebut penuh dengan amarah, nggak bahagia juga. Betul ya Bu? Sebagian dari kita menyangka kita akan bahagia kalau punya mobil mewah. Tapi ternyata mobil mewah, kalau ternyata mobil mewah itu menjadikan anggota keluarga jadi sibuk dengan mobilnya misalnya, atau lupa beribadah karena sibuk dengan mobilnya, nggak bahagia juga. Atau ada orang mengatakan bahagia kalau sering pergi ke luar negeri misalnya, dan lain-lain sebagainya. Banyak-banyak kita berpikir bahwa bahagia itu dinilai dari material, dinilai dari banyaknya harta. Padahal kebahagiaan orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya dan hidupnya penuh dengan amal saleh. Jadi kalau engkau mau jadi orang yang bahagia, adalah engkau jadi orang yang beriman dan beramal saleh. Itulah yang sebenarnya orang-orang yang akan merasakan manisnya kehidupan. Karena orang-orang yang beriman dan sibuk hari-harinya dengan beramal saleh, pasti hatinya selalu merasa tenang. Ibu kaya raya tapi nggak tenang, nggak bahagia juga. Ibu-ibu punya suami yang ganteng luar biasa, senang nggak? Tapi nggak tenang tuh, takut nih, takut ngerebut orang nih, takut ini, takut itu, nggak bahagia juga. Ya. Ibu-ibu punya anak yang pinter-pinter, tapi ternyata dengan kepintarannya kemudian sombong atau bahkan angkuh atau bahkan jadi licik karena kecerdasannya, nggak bahagia juga. Namun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hidup hari-harinya beramal saleh, dia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya karena hatinya akan merasa tenang. Coba kita lihat, banyak kok kita lihat orang-orang yang hidupnya sederhana, atau bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan kita dia kekurangan harta. Namun mereka hidupnya tenang, mereka hidupnya bahagia. Kita yang mungkin Allah berikan banyak kelebihan, ternyata nggak tenang. Ya, jadi kita lihat teman-teman sekalian, dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Allah berikan kehidupan yang baik. Jadi kalau mau bahagia, menurut surah An-Nahl ayat ke-97, caranya adalah beriman dan beramal saleh. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, kata Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Teman-teman lihat lagi, masih dalam surah An-Nahl ayat 97, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Dalam hidupnya setiap harinya termotivasi untuk selalu berbuat baik. Teman-teman lihat ya, dalam surah An-Nahl ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Allah akan memberikan tempat bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Jadi pahala orang-orang yang terus-menerus beramal saleh, berhijrah menjadi diri yang lebih baik, maka Allah berikan balasan
di tempat yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat ini tempat yang lebih baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya teman-teman semua, lihat teman-teman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Ini kita masih bahas ayat-ayat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau mau hidup bahagia, menurut surah Az-Zumar ayat 10 adalah ketika dia orang yang selalu beramal saleh, berbuat baik. Kalau kau berbuat baik, maka kau juga akan memperoleh kebaikan. Dan kemudian orang-orang yang senantiasa bersabar. Jadi banyak ya pembahasannya, karena berbagai macam surah, berbagai macam ayat ini memberikan penjelasan yang berbeda-beda kalau kita ingin hidup kita bahagia. Sebelum saya masuk kepada ayat hadis dan lain-lainnya, saya mau cerita sedikit betapa Masya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan ternyata membuat betul-betul kita merasa bahagia. Beberapa minggu yang lalu saya sempat mendatangi pemadam kebakaran untuk sebuah program syuting di salah satu stasiun TV. Kemudian saya tanya kepada beliau, "Pak, bagaimana Pak rasanya bekerja sebagai orang yang memadamkan api?" Karena banyak sekali kejadian-kejadian, pekerjaan ini tidak mudah namun resikonya besar sekali. Banyak dari mereka yang akhirnya harus meninggal dunia karena berada dalam kobaran api. Kata beliau, "Saya bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran ini adalah pelayanan saya kepada umat, pelayanan saya kepada masyarakat," kata beliau. "Dan yang paling membuat saya bahagia adalah ketika saya berhasil dengan izin Allah menyelamatkan orang, dan orang-orang tersebut kemudian berterima kasih kepada Allah dan mengatakan, 'Bapak, terima kasih karena dengan Bapak alhamdulillah keluarga kami bisa selamat dari kobaran api.'" Jadi kata beliau, ketika saya bisa berbuat baik kepada orang, ketika saya bisa melihat wajah-wajah mereka yang bahagia, itulah kebahagiaan saya. Teman-teman pernah merasakan begitu enggak? Ketika kita sedekah lah misalnya kepada orang yang betul-betul membutuhkan, mungkin sedekah kita nggak banyak, mungkin cuma 5.000, 1.000, 2.000, 3.000 atau 5.000 atau berapalah, nggak banyak secara nominal. Namun kita kasih kepada orang yang misalnya kelaparan sekali, atau kita kasih orang yang membutuhkan sekali. Ketika kita kasih yang mungkin nggak ada artinya bagi kita, kemudian dia merasa bahagia luar biasa. Pancaran kebahagiaannya dia itu membuat kita lebih bahagia. Pernah nggak ngerasa gitu? Saya pernah cerita sebelumnya di ceramah-ceramah sebelumnya. Ketika saya mengatakan pada ibu saya pada umrah beberapa tahun yang lalu, "Ibu, oke ini mau ibadah," saya katakan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Tapi setiap kali selesai sholat, itu ibu-ibu itu selalu datang untuk minta foto. Baru buka Quran, "Alhamdulillah, foto dong," gitu kan. Jadi saya katakan saya sedih karena saya nggak bisa baca Quran. Setiap kali mau baca Quran pasti foto lagi. Satu-satunya yang nggak bisa difoto ketika saya sholat, nggak ada yang minta foto ketika sholat. Terus kemudian ibu saya mengatakan, "Oke, ketahuilah bahwa ibadah itu nggak melulu baca Quran. Menyenangkan hati orang lain juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin menurut Oki hal yang sederhana, hanya senyum sebentar, tapi menurut orang tersebut mungkin membahagiakan hatinya." Jadi situ saya paham bahwa amal soleh itu bentuknya macam-macam. Begitu pula ibu-ibu, teman-teman semua, mungkin kita melakukan sesuatu hal yang kecil kepada orang lain, namun ternyata orang lain begitu bahagia dengan kebaikan yang kita lakukan, dan tunggulah bagaimana Allah akan membalas kebaikanmu itu. Makanya ada ayat, "In ahsantum bi anfusikum." Kebaikan yang kau lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Cerita sedikit lagi kemarin sebagai contoh bagaimana kebaikan ini cepat sekali Allah balas, entahlah dari orang itu atau lewat orang lain. Percayalah semua kebaikanmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu saya berada di Mekah kemarin ketika haji, ibu sekalian, ada seorang teman dari sekolah Indonesia di kota Mekah. Mereka lagi buat video, dan kemudian mereka mengatakan, "Boki, boleh nggak Boki jadi cameo? Kami lagi bikin film ya, anak-anak sekolah ini bikin film
pendek, boleh nggak Boki ikut main? Saya katakan ya oke gitu, syuting aja bareng di hotel, kebetulan ada ruang tamunya bisa syuting di situ. Dan ternyata ibu-ibu tahu apa yang terjadi. Bagi saya itu hal yang ringan lah, karena syuting biasa, hal yang ringan, gak sesuatu yang besar. Kemudian setelah syuting itu selesai, salah seorang dari mereka, gurunya mengatakan, tahu nggak, waktu Mbak Kim mengatakan mau gabung dalam film kami, ya Allah kami bahagia sekali, kami sujud syukur kepada Allah. Bayangkan seorang Mbak Kim mau main di film sekolah seperti kami. Jadi mereka sangat bahagia. Padahal menurut saya itu hal yang sederhana. Kadang-kadang kita melakukan kepada seseorang hal yang sederhana, tapi menurut orang lain itu suatu hal yang luar biasa. Ibu tahu apa berita berikutnya? Ibu saya kan keluar dari ICU, ya kan? Dan dirawat di kamar hotel oleh saya, yang bukan dokter, bukan suster ini. Dan ibu saya memerlukan makanan, yaitu bubur. Di mana saya cari bubur, ibu sekalian, di kota Mekah yang sesuai dengan lidah Indonesia ibu saya. Apa yang terjadi kemudian? Masya Allah, yang saya rasakan, orang tua dari salah seorang murid tersebut hampir setiap hari membawakan bubur untuk ibu saya. Jadi mungkin beliau merasa senang atau merasa berterima kasih, wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi kebaikan beliau itu selalu saya ingat, karena di saat ibu saya sulit makan, beliau kemudian mengatakan, biar saya yang masakkan, gak perlu bayar, gak perlu pikir macam-macam, kami membawakan hampir setiap hari makanan bubur untuk ibunya Mbak Oki. Jadi di situ seorang teman berkata, itu karena engkau berbuat baik, maka Allah pun membalas dengan perbuatan baik dari orang lain juga. Jadi jangan pernah kita meremehkan berbuat baik sekecil apapun. Bagi kita mungkin hal yang kecil, bagi orang lain itu membahagiakan dia. Dan kalau kita bisa membahagiakan orang lain, maka itulah kebahagiaan kita. Betul nggak? Kalau kita ngeliat wajah orang lain bahagia, itu sesungguhnya kebahagiaan kita. Rasakan kalau ibu bersedekah atau ibu bantu orang, ketika dia mengucapkan terima kasih, masya Allah, maka itulah kebahagiaan bagi kita, mampu membahagiakan orang lain. Jadi intinya adalah letak kebahagiaan itu bukanlah dari istana yang megah, bukan dari mobil yang mewah, bukan dari harta yang melimpah, tapi letak kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi beberapa diantaranya, kita menjadi orang yang beriman, kita beramal saleh, berbuat kebaikan demi kebaikan, dan berikutnya. Ya, berikutnya teman-teman semua, kita lihat dalam surah Toha ayat 123 sampai 124. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi salah satu lagi tambahan mau menjadi orang yang bahagia, ikuti saja petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Baik, teman-teman semua, ketahuilah kebahagiaan seorang mukmin, kebahagiaan dari kita dengan berbagai macam persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita akan semakin bertambah kalau kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Kalau kita semakin ikhlas dan semakin mengikuti petunjuk Tuhan kita. Makanya para ulama di zaman dulu mengatakan, kalau engkau memiliki permasalahan dalam kehidupanmu dengan apapun itu, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan persoalan, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Jadi bagaimana mungkin ketika kita sedih kemudian kita meninggalkan Allah? Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah. Ingat, kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah akan berlari menuju kepada kita. Jadi kalau mau bahagia, maka perhatikan bagaimana kedudukanmu di depan Rabbmu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu. Kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika dia bertambah semakin dekat dengan Rabbnya. Karena kalau sudah punya hubungan yang dekat dengan Allah, semuanya beres, teman-teman semua. Allah akan membuat engkau melihat persoalan yang kau hadapi itu ringan. Makanya kadang-kadang kalau saya sedih, saya selalu bacakan ayat itu hampir setiap minggunya ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau kau orang-orang yang beriman. Sebagaimana surah Toha 123 sampai 124 tadi, barang siapa yang mengikuti petunjukku, bagaimana siapa yang dekat dengan Allah dengan mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka, dia pasti akan senantiasa bahagia. Nah, sekarang teman-teman semua, ya, ada beberapa poin yang kita bisa lakukan untuk mencapai derajat kebahagiaan di dunia. Kalau mau jadi orang bahagia, beberapa perinciannya yang akan saya bahas pada hari ini adalah yang pertama, tadi
sudah ya, iman dan amal saleh. Dalilnya ada hal ayat 97. Ya, dengan iman dan dengan amal saleh yang kita lakukan dapat memperbaiki kondisi hati kita. Kenapa sih orang beriman hatinya stabil, hatinya tenang saja padahal hujannya dahsyat? Karena dia tahu semuanya akan berakhir baik-baik saja. Kan Allah sendiri yang janjikan, jangan lemah, jangan sedih, kau akan ditinggikan derajatnya kalau kau orang-orang yang beriman. Allah akan selesaikan permasalahan itu. Gak ada kesedihan itu abadi selama-lamanya, gak ada. Setelah sedih pasti bahagia, setelah air mata pasti tawa. Allah terus menggilirkan kehidupan kita seperti roda yang berputar. Jadi kalau orang yang sudah punya iman dan amal soleh, maka Allah akan perbaiki kondisi hatinya, Allah akan perbaiki tingkah lakunya, Allah akan perbaiki urusan dunia dan akhiratnya, biidznillah ya, dengan izin Allah. Jadi orang-orang yang punya iman dan amal soleh, dia punya fondasi yang kuat untuk menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidupnya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Punya iman yang kokoh, percaya bahwa Allah yang memberikan persoalan dan Allah yang akan menyelesaikan persoalannya, dan dengan amal saleh. Hari-harimu disibukkan dengan amal-amal saleh. Kalau engkau tidak disibukkan dengan amal-amal saleh, engkau akan disibukkan dengan berbagai macam maksiat, teman-teman semua. Jadi cara bahagia yang pertama dengan iman dan amal saleh. Kedua, mau jadi wanita yang bahagia, gimana caranya setelah iman dan amal saleh? Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, menuntut ilmu yang bermanfaat. Engkau sibukkan dirimu dengan banyak menuntut ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Dengan kita banyak menuntut ilmu, maka perhatian kita akan teralihkan. Betul nggak? Ibu-ibu sekarang lagi ada di majelis ilmu, padahal di rumah lagi banyak persoalan. Pikirannya teralihkan kan, sementara kita fokus dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu dapat mengalihkan perhatian seseorang yang mungkin pada saat itu sedang mengalami berbagai macam persoalan. Bahkan menuntut ilmu itu mampu membuat kita ini melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Makanya orang-orang yang datang majelis ta'lim, orang-orang yang sibuk dengan menghafalkan Quran, atau orang-orang yang sibuk dengan menuntut ilmu, maka dia akan lupa dengan hal-hal yang membuat dia sedih. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu juga bermanfaat untuk menyejukkan jiwa seseorang. Menuntut ilmu itu akan menambah semangat seseorang. Betul enggak? Yang ibu-ibu rasakan di tempat ini ya. Itu beberapa manfaat atau faedah dari kita menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang sedang menjadi seorang penuntut ilmu, malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada kita, mendoakan kita ya. Dan kalau malaikat turun berarti memberikan ketenangan. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari di antara mereka, kecuali akan diturunkan ketenangan, dilingkupi rahmatnya Allah, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah, dan Allah memuji-muji mereka di depan para malaikatnya. Mau bahagia harus ada me time. Memang kadang-kadang kita ini ibu rumah tangga banyak tugas, anak-anak banyak, urusan rumah segala macam, tapi rumah tangga itu kalau bahasa kerennya kita memerlukan ibu yang waras. Ibu yang waras, ibu yang sehat, ibu yang bahagia. Cara bahagia selain yang tadi pertama iman dan amal saleh, keduanya adalah semangat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu menyejukkan jiwamu, membuat engkau teralihkan dengan hal-hal yang membuat engkau susah dan sedih. Ketiga, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir gak susah kok. Kadang-kadang sesuatu yang ringan ini kita lupa untuk lakukan. Banyak berzikir kepada Allah. Teman-teman lihat surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenteram, hatimu akan menjadi tenang. Ingat kisahnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berada di rumah. Beliau seorang ibu rumah tangga, mengerjakan seluruh urusan rumah tangga sampai tangannya terluka. Pada saat itu ayahnya Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dan Siti Fatimah meminta kepada ayahnya agar ada orang yang bisa bantu di rumah. Apa kata Rasulullah? Cara supaya Siti Fatimah ini bisa bahagia, bisa tenang, mengerjakan urusan rumah tangga dengan baik adalah dengan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Diajarkan berzikir agar dia bahagia, agar beliau bahagia mengerjakan berbagai macam urusan rumah tangga, semuanya bernilai pahala.
Zikir-zikir itu membuat kita menjadi tentram. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kalau masak berzikir, kalau cuci baju berzikir, kalau setrika baju berzikir, kalau menyapu berzikir, banyak berzikir. Dengar lagu boleh nggak? Boleh. Sesekali kalau lagu-lagu itu mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, boleh. Tapi tidak boleh lagu-lagu yang membuat kita lalai. Orang-orang yang berzikir kepada Allah tidak hanya mendapatkan hati yang tenang dan tentram, tapi juga zikir adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Artinya mendapatkan pahala, setiap detiknya pahala. Silakan untuk banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, gimana bisa bahagia? Sudah punya iman, sudah beramal saleh, sudah menuntut ilmu, banyak berzikir, apalagi bersyukur. Kadang-kadang kita lihat foto atau video orang di sosial media, kita iri ibu sekalian. Ya Allah, romantisnya suaminya, ya Allah. Ya Allah, bahagia sekali hidupnya, ya Allah. Ya Allah, sempurnanya hidupnya, ya Allah. Ya Allah, lengkap sekali kehidupannya. Ya Allah, sehatnya anak-anaknya, ya Allah. Tidak sepertiku, ya Allah. Aku ini miskin, aku ini tidak bahagia, suamiku kasar, anak-anakku gak bisa diatur, hutangku banyak, ya Allah. Kadang-kadang ada hasad, ada iri dengki. Makanya kalau udah mulai begitu-begitu, nggak usah lihat sosial media lagi kalau begitu, teman-teman semua. Jangan salahkan orang yang posting, tapi menunjuk pada diri kita sendiri. Saya nggak mampu dan itu. Saya punya seorang teman, karena teman saya nggak bisa ngeliat sosial media, karena saya iri ketika melihat rumah tangga orang lain begitu harmonis dan suaminya begitu romantis, meluk-meluk istrinya misalnya, masih kata-kata lembut kepada istrinya. Saya nggak bisa ngeliat itu, kata teman saya. Karena saya nggak mau lihat sosial media, daripada saya sedih, daripada saya iri, daripada saya hasad. Saya nggak suka melihatnya. Beliau bilang loh, saya nggak suka melihatnya, katanya. Saya nggak suka melihat orang-orang yang terlalu romantis di sosial media, karena saya nggak mendapatkan kehidupan yang seperti itu, katanya. Ini kata teman saya juga kaget ya. Dikatakan saya nggak suka melihatnya. Jadi apa kita lakukan? Teman saya lakukan itu, dia tidak mau melihat sosial media lagi. Dia tahu bahwa setiap rumah tangga pasti ada permasalahan, setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Dia berkonsentrasi kepada kehidupannya sendiri dan dia berusaha untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, dengan apa? Dengan kita ingat-ingat nikmat Allah itu apa saja sih yang sudah Allah berikan. Memang Allah kasih kesedihan, tapi nikmat-nikmat dan kebahagiaan yang lain masih banyak. Dan cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah, kita bicarakan nikmat-nikmat Allah itu, teman-teman sekalian. Yang nampak maupun tidak nampak, kita bicarakan nikmat-nikmat Allah itu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ceritakan pada orang-orang yang kita percaya bagaimana Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 7. Ini ayat yang juga sangat terkenal sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inni 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat lagi, menambahkan kebahagiaan lagi kepadamu. Tapi kalau engkau tidak bersyukur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Kadang-kadang kita sedihnya cuma di satu poin kok, tapi kayaknya kita orang paling malang di dunia. Lihat Nabi Ayub AS, sudah dikasih sakit kulit, sudah seluruh kaum meninggalkannya, anak-anaknya semua meninggal dunia, hartanya semuanya habis, masih kok bersyukur kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya 83, apa kata beliau? Anni masaniyallahu anta arhamur rahimin. Saya sakit ya Allah, Engkau yang maha pengasih dari semua pengasih, Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang ya Allah. Masih muji-muji Allah. Kita baru diuji satu sisi kehidupan, mungkin dari sakit saja, atau dari harta yang kurang saja, atau dari dipanggilnya jiwa yang kita cintai saja misalnya. Kita merasa orang paling malang sedunia, padahal kalau kita lihat ke bawah, banyak orang-orang lebih malang dibanding dengan diri kita. Kenapa kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang yang punya nikmat banyak di sosial media? Semua yang diposting di sosial media sudah dipilih foto-foto dan video itu yang terbaik. Ibu-ibu semua, nggak ada orang mau posting ribut-ribut di sosial media. Ada nggak? Nggak ada kalau orangnya berpikir panjang ya. Nggak ada orang yang, kalau orang yang berpikir panjang nggak mungkin dia posting-posting yang sedih-sedih yang itu, nggak mungkin dia pasti pilih yang terbaik, yang bagus-bagus diposting di sosial media. Jadi jangan bandingkan kehidupan kita lewat hal-hal yang sudah dipoles-poles di sosial media itu. Mereka ada sedihnya juga, sebagaimana kita ada sedihnya juga. Mereka ada bahagia, kita juga ada bahagianya juga.
Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian semua kepadaku, ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmatnya Allah. Ingatlah kalian semua kepada Allah. Kita ini kadang-kadang ingat Allah kalau lagi sedih, kalau lagi bahagia lupa sama Allah. Padahal kalau kita ingat Allah di waktu lapang, kata Rasulullah, maka Allah akan mengingat kita pada saat kita berada di saat sulit. Jadi jangan ada maunya aja baru dekat-dekat sama Allah. Pada saat kita lapang, kita bahagia, kita senang, ingat Allah, sehingga Allah mengenali kita di waktu sulit. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah 152 tadi dikatakan, karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Mau kita ini diingat oleh Allah, ingat Allah terus, ya, ingat Allah terus teman-teman semua. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, jadi ayat di atas ini yang tadi saya sebutkan menunjukkan bagaimana wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Banyak enggak nikmatnya, Bu? Banyak, enggak bisa dihitung. Makanya bangunlah di sepertiga malam terakhir pada saat seorang tidur, coba renungkan, ya Allah, banyaknya nikmat yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Rasulullah itu, ibu-ibu tahu nggak, tadi pagi saya ceramah tentang Qiyamul Lail. Rasulullah itu salat malam kenapa? Karena kata Rasulullah, karena bersyukur. Rasulullah itu salat malam kenapa? Kata Siti Aisyah, kenapa kau salat malam terus sampai kakimu bengkak-bengkak ya Rasul? Padahal engkau ini sudah diampuni dosa-dosanya. Kata Rasul, tidakkah boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi bangun salat malam itu bukan saat kita lagi perlu aja dengan tangisan air mata kita, tapi salat malam itu adalah sebagai bentuk rasa syukur atas semua nikmat kebaikan yang Allah berikan selama ini dalam kehidupan kita. Berapa puluh tahun Allah sudah kasih kebaikan-kebaikan itu. Maka bangun salat malam sebagai wujud rasa syukur kita atas semua kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kelima, bagaimana caranya agar bisa bahagia? Banyak berdoa. Senjata yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah doa. Doa ini, Bu sekalian. Allah sendiri mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Doa, senjata kita doa. Ibu-ibu, teman-teman semua ingat pada saat perang Badar tahun 2 Hijriah. Pada saat itu pasukan Islam 303 atau 304 orang kalau saya tak salah, pasukan kafir Quraisy 1000 orang dengan peralatan senjata yang sangat lengkap. Rasul berdoa sepanjang malam, qiyamul lail, menghidupkan malam, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Kalau Engkau tidak menolong kami, tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah. Artinya perang ini sangat penting, tolong ya Allah. Secara matematika, secara logika manusia, mustahil umat Islam menang pada saat itu. Dengan jumlah yang sedikit, dengan peralatan yang tidak memadai, kemudian berperang melawan kafir Quraisy. Tapi dengan kekuatan doa, apa jadinya? Siapa yang memenangkan perang Badar tahun 2 Hijriah? Umat Islam. Kenapa? Dengan pasukan yang sedikit. Bagaimana cara Allah menolong umat Islam pada saat itu? Dengan menurunkan ribuan malaikat-malaikat untuk menolong umat Islam, sehingga perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Jadi jangan pernah kau berputus asa dalam doamu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Cari waktu terbaik, tempat terbaik, waktu mustajab. Kapan waktu mustajab, ibu-ibu sekalian, dalam berdoa, teman-teman sekalian? Di antaranya adalah di sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2 atau setengah 3 sampai subuh. Kemudian setelah adzan sebelum iqamah, ketika hujan turun di hari Jumat sore, setelah melakukan amal-amal shalih seperti setelah khatam Quran, setelah sholat, apalagi ketika hujan turun, betul? Itu semua waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Tempat-tempat mustajab dalam berdoa adalah kalau teman-teman lagi di tanah suci, di Multazam, di depannya Ka'bah, itu ada dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itu waktu yang tempat yang mustajab. Atau di Raudhah, ketika teman-teman pergi ke Masjid Nabawi, itu tempat-tempat yang mustajab. Jadi doa, ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud? Ya Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu, maka janganlah Engkau pasrahkan urusan kepada diriku sendiri walau hanya sekejap mata. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad. Perbaikilah urusanku semuanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi teman-teman, doa boleh doa apa saja. Tentu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Quran banyak doa-doa yang bisa kita ucapkan, termasuk doa yang luar biasa hebatnya ketika kita dalam kondisi sulit kita ucapkan ini.
doa Nabi Yunus alaihissalam. Gampang sekali doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya 87, kalau saya tidak salah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa ada doa ini? Ingat kisahnya Nabi Yunus pada saat itu masuk ke dalam perut ikan, merasakan kesulitan. Sudahlah mendapatkan kegelapan dalam perut ikan, kegelapan malam, kegelapan dalam lautan. Gak ada yang bisa tolong kehidupan Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang bisa tolong? Allah. Dengan apa Allah tolong? Dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa, boleh nggak doa bahasa Indonesia? Boleh. Allah memahami setiap bahasa, Allah memahami semua apa yang terbesit di hati kita, Allah tahu. Namun doa yang terbaik, doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, salah satu dari sekian banyak doa yang diajarkan, doa kalau kita merasa sedang kesulitan luar biasa dan kita tidak tahu siapa yang bisa menolong kita selain Allah, maka baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa itu sebanyak-banyaknya. Karena di dalam doa itu mengandung banyak hal. Pertama, mengandung tauhid. Ya kan? La ilaha illa anta, kita mengatakan dan mengakui, menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita puji-puji Allah. Setelah kita mengokohkan tauhid kita puji-puji Allah. Kemudian yang ketiga kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ini orang-orang yang banyak salah, banyak dosanya, banyak berbuat zalimnya. Kita mengakui kelemahan dan kekurangan diri kita. Dan oleh karena itu, karena ketidakberdayaan kita memerlukan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Jadi doa ini termasuk doa yang penting untuk kita ucapkan dalam setiap hari-harinya kita. Keenam, bagaimana cara kita agar menjadi orang yang bahagia ya Allah? Adalah dengan tawakal ala Allah. Jika hati kita bersandar kepada Allah, ya, kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyerah kepada prasangka-prasangka yang buruk, maka akan hilang perasaan gundah gulana, akan hilang perasaan-perasaan yang sedih, akan digantikan oleh Allah dengan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan yang luar biasa. Dalam surah At-Talaq ayat 3 maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah bukan berarti pasrah nggak ngapa-ngapain ya teman-teman sekalian. Bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah bermakna kita ikhtiar maksimal, kita doa maksimal, adapun hasilnya itu terserah Allah. Kita menerima apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ada beberapa poin tadi ya yang membuat kita bisa bahagia. Berikutnya ada tanda kebahagiaan yang diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ada 3 hal. Kalau engkau mendapatkannya atau engkau memilikinya, berarti engkau ada orang yang bahagia. 3 hal tersebut apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Kedua, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Ketiga, bertaubat ketika engkau melakukan kesalahan demi kesalahan. Kalau beliau mengatakan, kalau engkau memiliki 3 hal ini dalam kehidupanmu, maka itulah tanda kebahagiaan seseorang, tanda keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Seorang hamba tidak akan pernah bisa lepas dari 3 hal ini: sabar, syukur, bertaubat. Selalu dalam kehidupannya, selalu setiap hari ada 3 hal ini. Betul nggak ibu sekalian? Sabar akan membuatmu bahagia, syukur akan membuatmu qanaah, menerima, merasa cukup. Taubat akan merasa dirimu senantiasa terus dekat kepada Allah. Ya, kita lihat ya teman-teman sekalian tentang syukur, sabar dan juga taubat ini. Pertama syukur, ya, syukur itu dibangun atas 5 hal. Pertama, ketundukan orang yang bersyukur terhadap memberi nikmat. Jadi kita ini adalah orang yang tunduk kepada Allah karena diberikan nikmat. Kemudian rasa cinta terhadap yang memberi nikmat. Kalau kita bersyukur, kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Ketiga, kita mengakui adanya nikmat yang diberikan. Bagaimana cara bersyukur? Mengakui nikmat itu memang ada, memang Allah berikan. Keempat, bagaimana caranya? Prinsip syukur ya. Syukur itu dibangun atas 5 hal ya. Yang keempat, engkau bersyukur itu kalau engkau sudah memuji orang yang memberikan nikmat.
Jadi kita berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara atas nikmat itu sampai kepada kita. Kelima, engkau dikatakan bersyukur kalau engkau tidak menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang maksiat. Allah sudah kasih nikmat kesehatan, jangan sampai engkau lakukan maksiat dengan kesehatan yang kau miliki. Allah sudah berikan nikmat berupa harta, jangan sampai harta itu engkau gunakan untuk hal-hal yang maksiat. Allah sudah kasih mata, jangan sampai mata itu untuk melakukan hal yang maksiat. Cara bersyukur adalah menggunakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan untuk berbuat baik, beramal saleh. Sabar dan juga taubat. Saya nggak berpanjang-panjang di sini, teman-teman semua. Jadi itu adalah 3 poin yang menjadikan orang mendapatkan tanda-tanda kebahagiaan. Bagaimana menurut Hasan Al-Basri? Kalau tadi menurut Ibnu Qayyim, kalau tadi menurut yang lain-lain, sekarang menurut Hasan Al-Basri. Carilah kebahagiaan dengan 3 hal. Pertama, sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau sedih larinya ke sholat. Ada kan orang-orang begitu? Bukan ada, semuanya kayaknya begitu. Jadi jangan lagi ada orang yang sedih larinya ke kamar mandi, nangis-nangis di kamar mandi banyak syaitan, ibu semua. Kalau kita nonton film-film ya, atau sinetron, nangis larinya ke kamar mandi, berseduh-seduh, nangis seduh-seduh di kamar mandi. Enggak. Di kamar mandi itu banyak syaitan, benar enggak? Syaitan dari kalangan syaitan perempuan, syaitan laki-laki. Makanya kalau kita masuk kamar mandi kan doa, karena banyak setannya di situ. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Kalau lagi buang air jangan lama-lama di situ. Ya, keluar kalau setelah selesai urusan, keluar dari kamar mandi, banyak setannya. Jadi kalau lagi sedih, kata Hasan Al-Basri, kalau kamu bahagia, sholat. Ambil air wudhu, sholat, menangislah kepada Allah. Masya Allah, enak banget nangis sama Allah itu. Enak gak? Lega banget. Makanya orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam dan nangis penuh di malam-malam itu biasanya siangnya udah ceria, udah bahagia lagi, karena sudah menumpahkan kesedihannya di malam hari, sholat. Kemudian kata Hasan Al-Basri, yang kedua, berzikir kepada Allah. Ketiga, baca Al-Quran. Al-Quran itu asyifa, teman-teman sekalian. Tidak hanya al-huda, tidak hanya petunjuk, tapi dia adalah obat asyifa. Saya mau cerita sedikit lagi. Waktu ibu saya di ICU kemarin 11 hari di kota Mekah, ternyata orang koma itu kan bisa mendengar. Saya pikir di film-film aja, ibu-ibu sekalian. Jadi waktu ibu saya koma dengan ventilator dan sebagainya, ketika saya ngaji baca Quran, ibu saya meneteskan air mata. Hari-hari berikutnya ibu saya sudah mulai melek, sudah mulai sadar dan mulai gelisah. Jadi beliau berontak, tangannya udah bengkak. Orang biasa kalau di ICU tangannya bengkak-bengkak, kemudian diikat kan. Dia berontak, ya, mau lepas gitu. Pernah nggak ibu melihat orang di ICU yang tangannya diikat kayak gitu karena dia berontak. Nah setiap kali saya baca Quran tenang. Tapi kalau udah selesai baca Qurannya, sadaqallahul azim, berontak lagi. Baca Quran lagi, tenang lagi. Jadi selama di ICU saya baca Quran sampai ibu saya tidur, baru saya pulang ke hotel. Jadi ternyata baca Quran itu mampu membuat seseorang menjadi tenang dan bahagia. Makanya kita perlu baca Qurannya dengan baik dan benar. Karena kadang-kadang orang sakit, orang-orang yang sedang sekarat misalnya, atau apa siapapun lah, pasti membutuhkan untuk kupingnya, telinganya mendengarkan Al-Quran. Jadi jangan pasang total bagus, tapi alangkah baiknya untuk terus kita ngaji terus-menerus. Kemarin saudara saya baru datang ke rumah Bu. Dia katakan anak saya umur 21 tahun meninggal dunia karena autoimun. Namun Masya Allah meninggalnya itu adalah setiap hari dia gak pernah mau berhenti untuk mendengarkan kami, anggota keluarganya, silih berganti untuk baca Quran. Bayangkan kalau di antara keluarga kita gak ada yang bisa baca Quran. Atau bayangkan kalau di antara keluarga kita baca Qurannya terbata-bata. Gimana kalau di antara kita ada yang memerlukan dalam keadaan-keadaan sulit, kita pengen dengar Quran, tapi di antara anggota keluarga kita nggak ada yang bisa baca Quran, atau Quran yang nggak betul misalnya. Jadi ini jadi motivasi terbaik untuk kita mulai dari sekarang sungguh-sungguh belajar Quran. Karena Hasan Al-Basri mengatakan, carilah kebahagiaan dalam 3 hal: sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Jika kalian dapatkan itu, maka itulah yang membuat kalian bahagia. Ya, kalau kata Malik bin Dinar, tidak ada kelezatan selezat mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita sudah baca surah An-Nahl 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi lagi. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dalam surah An-Nahl 97 yang sempat saya baca di awal, saya bacakan lagi di akhir ini. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini jadi panduan kita. Sudah banyak poin-poin tadi yang kita bahas untuk menjadikan diri kita menjadi orang bahagia. Namun Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi bahwa beliau katakan ada beberapa tanda hidup bahagia yang lainnya. Ini teman-teman bisa catat juga sebagai tambahan. Ciri-ciri bahagia atau tambahan agar kita bisa bahagia, beberapa poin. Yang pertama adalah rezeki yang halal, kata beliau. Kalau engkau mau hidupmu bahagia, pastikan di dalam rumahmu engkau mengkonsumsi atau menggunakan apa-apa dari harta yang halal. Rezeki yang halal akan membuat hidupmu bahagia dan berkah. Rezeki yang halal membuat segala urusanmu menjadi mudah. Rezeki yang halal menjadikan keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Rezeki yang halal membuat putra-putrimu menjadi salih dan salihah. Rezeki yang halal akan membuat jiwamu, ragamu akan semangat untuk beribadah. Rezeki yang halal membuat hartamu melimpah ruah dengan penuh keberkahan. Rezeki yang halal akan membuat mungkin saja akan diberkatkan oleh Allah menuju ke ziarah ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, ya, berangkat ke umrah. Rezeki yang halal itu akan menghantarkan berbagai macam keberkahan dalam kehidupanmu. Jadi rezeki yang halal itu menjadi pertanda hidupmu bahagia. Kalau istri-istri para ulama di zaman dulu mengatakan, wahai suamiku, berangkatlah kerja, kami bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Jadi pastikan dalam keluarga kita, mau keluarga kita bahagia, pastikan suami kita atau diri kita mencari harta yang halal. Sebaliknya, kalau kita nggak bahagia, hati kita sempit, rumah tangga berantakan, urusan kayaknya nggak pernah beres, mungkin ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Anak-anak susah dinasehati, rumah berasa panas, berteriak satu sama lain. Mungkin ada harta yang haram masuk menjadi darah daging bagi kita, sehingga membuat hidupmu tidak bahagia. Coba dicek dan direnungkan, dari mana harta itu sampai akhirnya keluarga kita memakannya. Harta yang halal atau harta yang haram? Ya, jadi kalau engkau ingin bahagia, pastikan yang pertama tadi adalah rezeki yang halal. Kedua, qanaah atau ridha dengan pemberian Allah. Ada orang yang punya uang banyak, ada orang yang punya jabatan yang tinggi, harta yang sangat melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah. Ya, dia pasti akan selalu merasa kurang, betul nggak? Kita memberikan nikmat kepada kita, alhamdulillah, syukuri. Kata lagu, syukuri apa yang ada. Dan saya akan menyanyi syukuri apa yang ada, itu lagunya tuh, ya. Syukuri apa yang Allah berikan, syukuri apa yang ada, apa yang kau miliki. Qanaah, ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ingatkan, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan lihat seseorang yang di atas kalian. Karena hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Jadi jangan sebut ke atas. Sekali lihatlah ke bawah, supaya kau bersyukur akan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Orang yang punya mobil, bersyukur gak? Tergantung. Kalau ngelihatnya, mobilnya keren, mobilku udah butut, ya gak bersyukur. Tapi kalau ngeliat ke bawah, ada orang yang masih naik motor, gak bisa beli mobil, ya bersyukur. Orang yang punya motor bersyukur gak? Tergantung. Kalau dia lihat ke atas, enak banget dia punya mobil, enak banget sih hidupnya. Tapi kalau dia ngeliat ke bawah, masih banyak orang-orang yang jalan kaki. Orang jalan kaki bisa bersyukur gak? Bisa. Kalau ngeliat ke atas, ya Allah, miskinnya hidup ini, ya Allah, mana-mana jalan kaki. Tapi kalau lihat ke bawah, banyak orang-orang gak bisa jalan, ya Allah. Banyak yang gak punya kaki, banyak yang lumpuh. Alhamdulillah masih punya kaki yang sehat untuk bisa berjalan. Bersyukur terus. Orang yang memiliki sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah, maka hidupnya akan penuh dengan rasa syukur. Hidupnya akan bahagia, hidupnya tidak akan pernah susah.
Balik lagi ke lagu tadi, syukuri apa yang ada, gitu ya. Yang ketiga, cara bahagia berikutnya lagi, yaitu engkau akan bahagia kalau engkau mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Engkau akan bahagia kalau engkau mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita? Kan kita mau bahagia. Supaya kita bahagia, katanya kita mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan amal saleh, mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah. Pertanyaannya, gimana cara Allah menolong kita? Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara Allah menolong kita untuk melakukan kebaikan? Jawabannya ada dalam surah Muhammad ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolong agama Allah itu gimana sih? Gimana, Bu? Menolong agama Allah itu gimana? Apapun menolong agama Allah, misalnya kita mengajar seseorang dengan keilmuan kita, orang-orang yang memakmurkan masjid, sedekah yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memudahkan hamba Allah lainnya, itu semua sedang menolong agama Allah. Ibu-ibu sedekah di Masjid Al-Ghufar misalnya, jangan lupa masukkan ke celengan ibu ya, sedekah. Itu sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun sepanjang itu untuk amal salih, ibu-ibu sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka inilah yang akan mendapatkan pertolongan Allah dalam hidupnya. Gak mungkin kita tolong agama Allah kemudian Allah gak tolong kita, gak mungkin. Jadi dalam surah Muhammad ayat 7 tadi, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang keempat, bagaimana caranya bisa bahagia? Kalau engkau merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud manisnya dalam beribadah? Gak semua orang merasa nikmat dan gak semua orang merasa enjoy, menikmati bacaan Qur'annya. Gak semua orang menikmati qiyamul lailnya. Gak semua orang menikmati zikirnya. Kadang dia baca Quran cepat-cepat, sholatnya cepat-cepat karena gak nikmat. Kalau orang sudah menikmati, pasti pengennya berlama-lama. Betul gak ibu sekalian, teman-teman semua? Jadi kalau kita mau bahagia, caranya adalah kalau kita sudah bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, lihat ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ada tiga orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya dia rasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Apa ciri-cirinya? Pertama, orang pemanisan iman, manisnya beribadah kepada Allah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah di tempat paling atas, ya. Kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Apa maksudnya? Kita mencintai guru kita karena Allah, lewat wasilahnya kita dekat kepada Allah. Kita mencintai teman-teman kita yang salih karena Allah, karena melihat wajahnya saja kita taat kepada Allah. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah, karena ketaatannya, karena kesalihannya. Ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci masuk ke dalam neraka. Benci dia berbuat maksiat, benci dia berbuat keburukan, takut dia berbuat dosa. Setiap kali dia mau berbuat dosa, hatinya bergetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang inilah yang akan mendapatkan manisnya iman. Tiga orang inilah yang akan mendapatkan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja tadi? Rezeki yang halal, qanaah atau menerima apa yang Allah berikan, ketika mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan manisnya iman. Jadi itulah teman-teman sekalian, saya kembali lagi kepada pembahasan iblis tadi ya. Tadi iblis mengatakan kalau engkau ingin merusak keluarga, maka rusaklah ibunya, rusaklah perempuannya, berikan rasa lelah, cabut rasa sabarnya, cabut rasa syukurnya. Namun insya Allah
Semua kelelahan yang kau rasakan wahai para ibu, kalau semua kau jalankan tadi apa yang sudah kita bahas dan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan secuil kebahagiaan itu perlahan-lahan akan tumbuh dalam hatimu insyaallah. Dan kita semua Allah bantu untuk menjadi ibu yang bahagia. Ibu bahagia, rumah beres. Ibu bahagia, anak-anak beres. Ibu bahagia, suami pun beres insyaallah. Ibu nggak bahagia, ibu sakit, rumah berantakan. Benar nggak Bu? Ibu nggak bahagia, ibu nggak waras, ibu nggak beres, anak-anak juga terbengkalai. Luar biasa peran seorang ibu. Jadi ibu wajib bahagia, ibu wajib waras, ibu wajib punya me time untuk diri sendiri, luangkan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang kita sampaikan pada hari ini. Baik, alhamdulillah sudah selesai tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar lagi sudah mulai adzan maghrib. Kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi Jumat depan insyaallah. Wabillahi taufiq.